Baik, selamat malam Bapak dan Ibu yang hadir. Nama saya Cacuk Trisasongko. Saya akan membawakan topik saya mengenai antroponimi yang berasal dari nama binatang pada masyarakat Jawa kuno berdasarkan isi prasasti. Jadi budaya Jawa itu mengenal penamaan diri yang diambil berdasarkan nama alam, religi, tumbuhan, binatang, benda, bilangan, perasaan, peristiwa, dan lain sebagainya. Nah, sumber karya sastra Jawa kuno umumnya kisah romansa klasik atau cerita-cerita Panji itu memuat nama-nama tokoh yang menggunakan nama depan diri dari nama binatang seperti Kuda Narawangsa, Kidang Walangka, Kebokanigara, Banyak Kapuk, Gagak, Sumiring, dan lain sebagainya. Nah, nama-nama semacam ini juga sebenarnya cukup banyak ditemui dalam nama-nama tokoh pada karya sastra seperti Pararaton dan Ranggalawe. Juga ditemukan dalam sumber epigrafi. Kalau dalam sumber epigrafi biasanya penyebutan nama itu paling banyak ada pada bagian pejabat penerima pasak, pejabat penerima anugerah, lalu juga daftar pejabat tinggi, dan lain sebagainya. Nah, kemudian studi mengenai topik ini sebenarnya cukup terbatas dan secara spesifik belum ada, namun sudah disinggung dalam 1-2 alinea khusus dalam beberapa tulisan milik pertama Pigot. Jadi kalau Pigot itu menurut beliau fenomena penamaan dengan nama diri binatang pada masa Jawa kuno itu terkait dengan panji-panjian prajurit yang bergambar binatang, dan tiap prajurit menandai apa yang menjadi kepunyaannya dengan gambar binatang, termasuk menandai diri mereka dengan nama binatang. Oleh sebab itu penamaan ini dapat dikatakan bersifat heraldik kalau menurut Pigot. Kedua, yaitu pendapat menurut De Kasparis dalam tulisannya yang pertama. Nah, awalnya De Kasparis itu mengaitkan fenomena penamaan ini itu dengan tradisi totem, namun kemudian beliau lebih setuju untuk menghubungkannya dengan nama-nama yang ditemukan dalam nama tokoh pada cerita-cerita Panji. Jadi beliau lebih setuju ke pendapatnya Pigot. Nah, kemudian dalam tulisan ini De Kasparis itu menambahkan bahwa penamaan diri dengan nama gajah, menjangan, macan, tikus pada masa Kadiri Majapahit mengindikasikan golongan kasta ksatria atau profesi ketentaraan waktu itu. Nah, pada tulisannya yang kedua, De Kasparis mengemukakan bahwa fenomena penamaan ini dapat dikaitkan dengan identitas Makassir Kasir. Nah, Makassir Kasir ini kalau menurut De Kasparis dan Edi Sediawati adalah semacam kata sandang untuk merujuk panji-panjian seseorang. Sedangkan kalau menurut Pigot, Makassir Kasir itu lebih ke nama atau titel yang diberikan oleh raja kepada seseorang atas pencapaiannya. Nah, kalau berdasarkan Kamus Jawa Kuno, istilah Makassir Kasir itu berasal dari kata kasir-kasir, yang berarti panji-panjian atau bendera, sehingga Akasir Kasir atau Makassir Kasir itu berarti pembawa panji-panjian, yang kemudian lebih familiar diidentifikasikan sebagai prajurit. Kalau menurut Edi Sediawati, pemakaian nama diri dari nama binatang dan penyebutan titel Makassir Kasir mendahului nama tersebut. Jadi antara Makassir Kasir dan nama diri itu ibaratnya seperti satu paket. Dalam prasasti masa Kadiri mengindikasikan golongan panji-panjian seseorang yang seringkali ditandai oleh lambang bergambar binatang. Jadi sebenarnya pendapat Pigo, De Kasparis, dan Sediawati ini kurang lebih sama poinnya, dan bahasannya pun cakupan bahasanya pun dari masa Kadiri sampai dengan Majapahit. Sedangkan pendapat paling baru itu dikemukakan oleh Prof. Agus Aris Munandar dalam kaitannya dengan tokoh Gajah Mada. Nama binatang yang dipakai sebagai nama depan diri itu merupakan bentuk representasi diri dari hewan tunggangan Dewa Hindu. Dalam hal ini adalah Airawata yang merupakan kendaraan Dewa Indra. Nah, permasalahan dalam topik ini itu yang pertama, mengapa masyarakat Jawa kuno diberi atau menamai diri dengan nama binatang? Kedua, bagaimana hubungannya antara penamaan tersebut dengan status sosial dan jabatan penyandangnya? Kerangka konseptual yang digunakan dalam topik ini merupakan kerangka konseptual onomastika. Jadi onomastika itu merupakan cabang ilmu linguistik yang mempelajari tentang penamaan. Nah, di dalamnya terdapat cabang lagi, yaitu toponomastika atau toponimi yang mempelajari tentang ilmu nama tempat, dan antroponomastika atau antroponimi yang mempelajari tentang nama personal atau nama diri manusia. Nah, untuk penulisan ini menggunakan konsep makna asosiatif Nystrom. Sebenarnya ini adalah salah satu
konsep presuppositional Stephanistrom. Hanya saja saya hanya menggunakan 1-2 lainnya tidak saya gunakan karena menurut saya ini yang relevan dalam topik saya. Nah, makna asosiatif ini adalah makna yang berasosiasi dengan suatu hal yang lain atau lebih daripada hakikat fungsi nama itu sendiri dalam individualisasi referen. Nah, makna ini bersifat subjektif dan bergantung kepada setiap sudut pandang orang yang menangkapnya dan mempersepsikan nama tersebut. Nah, sumber data yang saya gunakan itu sebenarnya ada 46 prasasti. Namun yang saya gunakan hanya 42 buah di antaranya sebagai sumber primer yang kemudian saya masukkan dalam pengolahan data. Sedangkan 4 prasasti lainnya itu saya gunakan sebagai sumber sekunder karena merupakan prasasti tinulat atau salinan. Kemudian ini adalah hasilnya. Jadi nama yang paling banyak itu secara berturut-turut adalah kebo, gajah, gagak, lembu, macan, menjangan, minda, banyak, bandeng, iwak, katak, kuda, layar, singa, tikus, anjing, asu, babi, burung, hayam, kadal, kancil, kura, lele, lutung, maisha, makara, naga, sapi, dan semut. Jadi ini semuanya sudah saya cross-check dulu apakah tersedia dalam Kamus Jawa Kuno, dan kebetulan semuanya ada. Dan menurut saya ini sebagian besar nama-namanya mengindikasikan nama-nama hewan-hewan endemik Pulau Jawa atau hewan yang pernah mendiami Pulau Jawa. Sedangkan nama seperti makara, naga, singa itu menurut saya hewan dari pengaruh kebudayaan India. Nah, oleh karena itu menurut saya ekosistem nampaknya cukup berpengaruh dalam kemunculan fenomena ini. Juga kebudayaan agrikultur masyarakat Jawa kuno waktu itu yang dapat ditandai pada nama seperti kebo, minda, lembu, banyak, lalu juga ada hayam, babi, sapi, dan lain sebagainya. Kemudian ini kronologi kemunculan. Nah, untuk kronologi kemunculan ini puncaknya atau gejala terbanyak itu ditemukan dari masa Kadiri pertengahan sampai dengan Singasari akhir atau dari masa Kroncarya Dipa sampai dengan Kertanegara. Cuman yang benar-benar mencapai kuantitas tertinggi itu ada pada masa Kertanegara. Nah, ini mungkin dapat dihubungkan dengan politik ekspansi atau ada yang menyebutnya juga diplomasi dari Kertanegara. Itu politik perluasan wilayah di luar Pulau Jawa atau yang dikenal dengan Cakrawala Mandala Dwipantara yang menurut saya melibatkan unsur-unsur militer yang nanti akan berhubungan dengan orang-orang dengan nama depan diri dari nama binatang. Jadi tidak mengherankan bila mana di Bali ditemukan prasasti Sukawanade yang berangka 1222 Saka yang sezaman dengan masa Kertanegara yang menyebut Raja Bali waktu itu dengan gelar Raja Patih Makasir Kasir Kebo Parut. Nah, kalau tadi ini kuantitasnya itu memang didominasi pada masa Kadiri sampai dengan Majapahit. Kalau ini kelengkapan ragam nama binatangnya itu lebih banyak ke masa Prakadiri atau masa Mataram kuno. Kemudian ini formulasi penempatan nama. Nah, untuk formulasi penempatan nama saya membaginya ke dalam 2 jenis, yaitu nama tunggal dan nama depan. Nah, nama tunggal ini terdiri dari 1 nama saja setelah kata sandang kalau ada. Nah, misalnya nama tunggal ini si tikus dalam prasasti Pujon Manis Masa Pusindok. Sedangkan sebagai nama depan berarti disertai dengan nama belakang atau juga bisa disertai nama tengah sesudahnya. Seperti nama tikus putih atau menjangan Candi Raras dalam prasasti Jaring Masa Kroncarya Dipa. Nah, adapun jumlah nama tunggal itu sebanyak 28 buah paling banyak ditemukan pada masa Prakadiri atau Mataram kuno. Sedangkan nama depan itu paling banyak ditemukan pada masa Kadiri sampai dengan Majapahit sebanyak 71 buah. Kemudian ini jabatan dan status sosial penyandangnya. Nah, ini pengaplikasian dari kerangka konseptual tadi. Jadi jika mengacu kepada konsep makna asosiatif Nistrom, nama-nama diri yang berasal dari nama binatang dapat dipersepsikan sebagai wahana dewa atau tokoh binatang mitologis Hindu-Buddha dan binatang tertentu yang dihargai dalam kebudayaan Jawa kuno. Nah, dengan begitu, nama binatang tertentu dapat diasosiasikan dengan dewa terkait. Lalu menurut saya, para penyandangnya barangkali meyakini atau mengharapkan kekuatan dan sifat dari dewa atau hewan mitologi
Hindu-Buddha tertentu termanifestasi dalam dirinya melalui penamaan diri dari nama binatang yang berasosiasi. Kemudian kesimpulannya, jadi secara umum motivasi penamaan diri dengan nama binatang pada masa Jawa kuno adalah karena binatang-binatang tertentu dihargai sebab dianggap memiliki peran penting dalam kebudayaan masyarakat sehingga menempati tempat istimewa di hati pemakainya. Nah, keistimewaan ini tuh dipengaruhi oleh keterkaitannya dengan dewa-dewa, kedudukannya dalam mitologi Hindu-Buddha, sifat teladan yang tergambar dalam fabel-fabel keagamaan, serta perannya dalam kebudayaan masyarakat Jawa kuno. Nah, fenomena tersebut merupakan salah satu bentuk perwujudan apresiasi budaya masyarakat Jawa kuno terhadap alam sekitar. Nah, lebih lanjut lagi untuk hubungan nama tersebut dengan status sosial dan jabatannya itu menyesuaikan dengan dua perkembangan. Yang pertama Mataram kuno. Jadi Mataram kuno itu dari abad 9 sampai 11 dengan kuantitas 24 buah nama dari 20 ragam nama binatang. Nah, variasi nama binatangnya ini lebih banyak dari masa Kadiri sampai dengan Majapahit, namun kuantitas temuannya lebih sedikit. Lalu menurut saya pemakaian nama-nama yang beragam dan cenderung muncul sekali itu mungkin disebabkan karena gejala ini belum mengikuti suatu tren yang tersengaja, jadi munculnya masih random. Untuk masa Kadiri Majapahit itu ditandai dari abad 12 sampai awal abad 16 dengan kuantitas 75 buah nama dari 16 ragam nama binatang. Nah, variasi nama binatangnya memang lebih sedikit dari masa Mataram kuno, namun kuantitas temuannya jauh lebih banyak. Nah, kecenderungan kuantitas nama binatang tertentu seperti kebo, gajah menunjukkan sudah terdapatnya tren dan popularitas. Nah, tren tersebut mencapai puncaknya pada masa Kadiri pertengahan sampai dengan Singasari akhir. Untuk masa Mataram kuno, hampir seluruh nama diri yang dipakai merupakan jenis nama tunggal karena tidak terlepas dari sebagian besar status sosial pemakainya yang berasal dari kalangan rendah atau rakyat biasa. Jadi kalau menurut De Kasparis, rakyat orang-orang desa yang berstatus sosial rendah pada masa Jawa kuno itu cenderung menggunakan nama tunggal. Nah, pada masa ini secara khusus hubungan antara nama diri dari nama binatang dengan suatu jabatan dan status sosial tertentu itu kurang terlihat. Nah, secara umum sebagian besar orang-orang tersebut menduduki jabatan tingkat wanua atau desa dan penduduk desa biasa serta menyandang status sosial rendah yang ditandai oleh kata sandang, si dan tanpa kata sandang. Nah, kecenderungan pada masa Kadiri Majapahit menunjukkan bahwa formulasi nama binatang sebagai nama depan diri yang diikuti oleh nama belakang itu paling mendominasi. Nah, penempatan unsur nama binatang sebagai nama depan ini seolah menandai status sosial dan jabatan penyandangnya yang merupakan pejabat tinggi kerajaan. Dalam hal ini adalah kalangan prajurit dan berkasta kesatria. Nah, dengan begitu motivasi penamaan yang paling utama barangkali dilatar belakangi oleh pengharapan dan representasi kekuatan hewan sebagai dewa atau hewan sakral yang dianggap sakti termanifestasi dalam diri pemakainya dalam rangka menonjolkan karakter dan menyesuaikan dengan panji-panjian beremblem binatang yang menaunginya. Lalu setelah saya pahami lagi, jadi untuk nama depan diri masa Kadiri Majapahit ini sebenarnya kembali kerbau atau gajah. Jadi bukan hanya karena semata-mata karena nama saja. Karena nama-nama panjin itu akan mempengaruhi nama diri anggotanya. Seperti itu. Jadi kemungkinan besar pada akhirnya tren penggunaan nama diri yang berasal dari nama binatang pada masa Kadiri sampai Majapahit terkait dengan ketentaraan, kasta kesatria, panji-panjian bergambar binatang seperti yang sudah diutarakan Rigo, De Kasparis, dan Sediawati. Terima kasih. Ya.